mereka untuk melintas. Para petugas bersikeras yang dapat melintas hanyalah nakes, polisi, TNI, dan pegawai pemerintahan. Usai berdebat panjang, akhirnya para pengendara terpaksa memutar balik dan mencari jalan alternatif. Sementara warga lainnya terpaksa berjalan kaki dan mencari transportasi umum untuk menuju tempat kerjanya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nggak boleh keluar rumah sampai tanggal 20. Bentar dulu saya mau ngomong. Kalau memang saya bisa dulu, saya mau kelapa, saya mau muter. Ya. Sejumlah pengendara memprotes penyekatan di kawasan Sumber Arta yang merupakan wilayah perbatasan Bekasi dan Jakarta. Ini bukan solusi seperti ini. Bapak kalau nggak mau dengar terima kasih, mau dengar terima kasih. Ini bukan solusi. Nggak usah ngotot. Bapak komplain juga jangan takut. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tak dapat melintas dipaksa berputar arah hingga menimbulkan kemacetan panjang. Suara klakson kendaraan pun bersautan akibat kemacetan ini. Antrian kendaraan diduga terjadi karena banyak warga yang tidak mendapat kompensasi work from home atau bekerja dari rumah. Tak habis akal, para pengendara yang diputar balik mencari jalan alternatif menuju Jakarta. Mau kerja di Kuningan. Iya, saya pikir ya mungkin jam segini udah mulai buka kan. Biasanya juga pagi doang nih padatnya. Ternyata tetap masih ketutup gitu kan. Ya udah, mau nggak mau cari jalan lain sih. Petugas gabungan menjaga ketat pos penyekatan di kawasan Kalimalang. Tak sedikit pengendara yang sudah menunjukkan surat tugas tetap dilarang untuk melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, situasi saat ini di tanggal 5 Juli 2021, hari Senin, lebih tepatnya di Jalan Lenteng Agung. Inilah video amatir yang menunjukkan kemacetan panjang di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pagi tadi. Itu ditutup total. Sebuah mobil panser disiagakan di titik penyekatan ini. Meskipun telah membawa surat tugas dan sertifikat vaksin, sejumlah kendaraan dari arah Depok tetap tidak diperbolehkan melintas. Mereka harus berputar arah melalui jembatan Tapal Kuda untuk kembali ke arah Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga sore ini kepadatan masih terlihat di beberapa titik penyekatan, salah satunya di pos penyekatan Lenteng Agung, Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa titik penyekatan di Jakarta, ada rekan kami Ririn Oktaviani di Lenteng Agung dan juga Menia Mutiara di Pondok Kelapa. Kita ke Ririn terlebih dulu. Ririn, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih ada pengendara yang antri untuk di titik penyekatan? Di hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat, sejumlah penyekatan darurat antar provinsi ini masih terus dilakukan dan juga diperketat. Seperti yang berada saat ini, yakni adalah penyekatan Lenteng Agung, di mana kendaraan dari arah Depok menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Jakarta dilakukan penutupan. Sehingga dapat terlihat bahwa saat ini kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta dari Depok ini kemudian dilakukan putar balik melalui Tapal Kuda di Lenteng Agung untuk kembali menuju ke arah Depok. Antrian kendaraan terjadi karena warga tetap memaksa untuk dapat melalui menuju ke arah Jakarta. Meski begitu, petugas dengan ketat tidak boleh melalui meski mereka telah menunjukkan surat tugas. Hanya kendaraan pekerja esensial saja yang dapat menuju ke arah Jakarta, diantaranya adalah tenaga kesehatan, polisi, TNI, dan juga kendaraan yang mengangkut logistik dan juga alat-alat medis saja. Dan memang antrian kendaraan yang terjadi di Lenteng Agung ini tidak sepadat yang terjadi pada pagi hari tadi, di mana pada pagi hari tadi kendaraan yang melintas di jalur ini didominasi oleh kendaraan para pekerja yang akan bekerja menuju ke arah Jakarta. Sementara sore hari ini kendaraan yang mengantri atau terjadi kepadatan di jalur ini yakni sekitar 1 km saja. Dan penyekatan ini akan berlaku 24 jam. Dan tentunya penyekatan tidak hanya terjadi di Lenteng Agung, penyekatan juga diberlakukan di Pondok Kelapa. Saat ini sudah ada rekan kami, Menia Mutiara, yang akan melaporkan penyekatan di Pondok Kelapa. Menia. Ya,
Pemirsa, inilah suasana terkini dari Jalan Raya Kalimalang, tepatnya masuk di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kami akan menunjukkan kepada Anda pemirsa kondisi lalu lintas. Tepat di sisi kanan saya ini merupakan lajur dua arah, baik itu yang menuju ke arah Jakarta atau ke arah Bekasi. Nah, ini kendaraan didominasi oleh kendaraan yang dari arah Jakarta ingin melintas ke arah Bekasi, namun mereka tidak dapat melewati pos penyekatan yang kini tengah dijaga oleh para personil yang sedang bertugas. Maka kendaraan diarahkan untuk belok ke arah Pondok Kelapa ataupun memutar arah mencari jalur alternatif. Kondisi pada sore hari ini tidak seperti yang terlihat pada pagi tadi dan belum terjadi penumpukan kendaraan ataupun antrian kendaraan dari arah Jakarta, namun kondisi penyekatan baik itu kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke Bekasi ataupun sebaliknya dari Bekasi menuju ke arah Jakarta dijaga ketat selama masa PPKM darurat ini. Dan kondisi seperti ini, adanya penyekatan kendaraan akan berlangsung selama 24 jam tanpa pengecualian, yang nantinya warga di luar Jakarta atau yang dalam hal ini warga Bekasi harus menunjukkan surat masuk ke wilayah Jakarta diperuntukkan mulai esok hari. Kembali ke Fandi di studio. Baik, terima kasih Menia Mutiara dari Pondok Kelapa dan sebelumnya juga ada Ririn Oktaviani dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari pertama masuk kerja, calon penumpang komuter lain jurusan Jakarta menumpuk di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Terjadi antrian panjang berlapis hingga keluar kawasan stasiun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di Departemen Dalam Negeri itu Senin Selasa itu Beginilah antrian panjang ribuan calon penumpang kereta komuter lain di stasiun Bojonggede, Bogor yang akan berangkat ke Jakarta di hari pertama bekerja di masa PPKM darurat. Ribuan calon penumpang membludak sampai keluar dari kawasan stasiun, bahkan abai protokol kesehatan. Meski petugas KRL dan pihak Brimob sudah turun tangan untuk mengatur, namun calon penumpang tetap berebutan. Membludaknya ribuan calon penumpang diduga akibat adanya penutupan stasiun Cilebut. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta, Jawa, dan Bali memberlakukan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang akibat terus tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Barat, pemirsa, Lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Suganda yang nekat menggelar resepsi pernikahan akhirnya buka suara. Sebelumnya Satgas COVID-19 menghentikan acara hajatan dan memeriksa Suganda. Video sejumlah warga berjoget di acara hajatan saat hari pertama kebijakan PPKM darurat digelar viral di media sosial. Seorang lurah Pancoran Mas Depok nekat menggelar acara resepsi pernikahan di Jalan Suwair. Dalam acara resepsi, keluarga dan tamu undangan yang hadir joget bersama. Kini, tenda hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat akhirnya dibongkar oleh pemiliknya. Suganda, Lurah Pancoran Mas selaku penyelenggara hajatan pun buka suara. Ketika kami lakukan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang ada di PPKM darurat itu, hanya 30 orang yang hadir yang boleh menyaksikan, yaitu keluarga inti. Itu sudah kami lakukan seperti itu. Ya. Meskipun kami difasilitasi kursi sebanyak 220 oleh si penyewa itu, tapi kami gunakan hanya 30 di situ. Rencananya pemeriksaan terhadap lurah dan pelaksana hajatan akan dilakukan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas COVID-19 Cilacap, Jawa Tengah membubarkan resepsi pernikahan warga karena melanggar PPKM darurat. Petugas langsung membongkar tenda dan meminta hajatan dihentikan. Tim Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah mendatangi sebuah pesta pernikahan warga. Tenda, atribut dan semua perlengkapan pesta dibongkar petugas. Selain melanggar protokol kesehatan, pesta pernikahan ini juga tidak mengantongi izin. Meski melanggar protokol kesehatan, petugas hanya memberikan teguran lisan agar tidak lagi menggelar pesta hajatan. Satgas COVID-19 mengimbau kepada warga untuk menunda pesta hajatan di masa penerapan PPKM darurat ini.
pembubaran pesta hajatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Cilacap.